الله الرحمن الرحيم. Turun ke bawah, itulah saat-saat dimana kita merasa kehausan yang bersangatan, ketakutan yang bersangatan. Kita hendak mati itu utangnya luar biasa. Fa'alaika bil bukai wa tadarru'i. Apa yang harus kita lakukan? Maka bagi kita menangis saja lagi, menyesal saja lagi, wa tadarru'i, dan merendahkan lawan diri. Jangan lagi sombong. Walaupun kita banyak duit, banyak sugih, banyak amal, sekalipun banyak amal, kita berharap rahmat aja lagi. Kadang kita mengandalkan amal. Amal belum tentu diterima, dosa tetap dibalas. Jadi rendah diri, merasa hina, merasa berharap aja lawan Allah Ta'ala. Dan untuk supaya selamat dari ketakutan tadi dan kekhawatiran tadi, apa yang kita lakukan? Wa ihya'il laili bi kasrati ruku'i was sujudi. Banyak bangun malam. Kenapa? Memperbanyak ruku' lawan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Halaman 10 yang arah Melayu, halaman 10 kitab yang Daqaiq, halaman 10 paling bawah. Al-babu tsamin fi dzikri syaitani kaifa yaslibul iman. Bab yang ke-8 pada mengingat-ingati bagaimana syaitan itu menghilangkan akan iman. Wa fil khabari annahu yaji'u syaitanu la'natullahi. Di dalam sebuah kabar bahwasanya datang syaitan itu laknatullah, fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi, maka ia duduk di sisi kepala, intang kepala seorang hamba yang hendak sakaratul maut. Fayaqulu lahu utruk hadzal din, tinggalkan agama ini. Faqul ila hain itsnaini hatta tanjua min hazi siddah. Katakanlah Tuhan itu dua, hatta tanjua min hazi siddah, sehingga engkau selamat daripada kepayahan ketika sakaratul maut. Fa idzal amaru kadzalik, maka itulah perintah ketika itu. Jadi iblis datang ketika orang hendak mati, hendak meninggal, kemudian menggoda lawan kita, mengganggu lawan iman kita, mengatakan Tuhan itu dua. Dan ketika itu apa? Fal khatarus syadid, kita merasa kekhawatiran yang sangat besar. Wal khauful azim, dan ketakutan yang luar biasa. Karena kita kadang tidak mengendalikan apa-apa. Tubuh kita kadang tidak bergerak lagi sudah. Sudah minggu lalu kita sudah ceritakan ketika orang hendak meninggal itu, iblis itu datang ketika roh sudah sampai di bagian dada. Turun ke bawah, itulah saat-saat dimana kita merasa kehausan yang bersangatan, ketakutan yang bersangatan. Kita hendak mati itu utangnya luar biasa. Fa'alaika bil bukai wa tadarru'i.
apa yang harus kita lakukan? Maka bagi kita menangis saja lagi, menyesal saja lagi, wa tadarru'i, dan merendahkan lawan diri, jangan lagi sombong. Walaupun kita banyak duit, banyak sugih, banyak amal, sekalipun banyak amal, kita berharap rahmat aja lagi. Kadang kita mengandalkan amal. Amal belum tentu diterima, dosa tetap dibalas. Jadi rendah diri, merasa hina, merasa berharap aja lawan Allah Ta'ala. Dan untuk supaya selamat dari ketakutan tadi dan kekhawatiran tadi, apa yang kita lakukan? Wa ihya'il laili bi kasrati ruku'i was sujudi. Banyak bangun malam. Seakan apa? Memperbanyak ruku' lawan sujud. Kita kayak Pak, kita nih kalau seandainya pun jadi wali leh. Nah, seandainya pun jadi wali, kita berat juga bangun malam. Maka ada wali itu ada dua, ada yang saleh, ada yang malamatiyah. Itu Gus Bah ada bahas waktu itu. Kenapa itu malamatiyah? Kurang menggawi hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah itu kada kita gawi, pengulir orangnya. Sampai yang Jumat kada pang umpat kayak orang baju putih, biasa-biasa aja. Cuman yang wajib tetap digawi. Yang sunat yang kada kita gawinya. Tapi ini masuk dalam kategori wali. Nah, tapi untuk menghindari kegelisahan dan kegundahan dan kekhawatiran dan rasa takutnya ya Pak, bagusnya ya Pak, bangun malam dengan banyak rukuk lawan sujud. Apalagi sepertiga malam, di antaranya jam 1:30 sampai sekiranya jam 4. Jangankan ibadah kita sembahyang, sujud dan segala macam. Bangun guring bakamih bahasa lawan sekali. Anak guring bakantok kan bakamih kan deh. Bangun guring bakamih sudah tuntong bakamih, bulik barabah, Pak salawat sallallahu. Itu dah untung benar sudah. Saik banget iblis tuh waktu itu. Tengah malam. Karena tengah malam itu ibadah kita luar biasa. Bahkan di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani ada yang diangkat menjadi waliullah gara-gara apa? Bangun tengah malam aja. Satu ketikanya wali itu kan apabila ada yang meninggal tetap diganti. Jangan ada mau fokus kada. Dari pangkat tertinggi sampai yang paling rendah. Itu apabila meninggal tetap ada pengganti. Maka ada wali badal. Belum diganti sudah ada siap-siap nih calonnya sudah ada. Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh kepada muridnya, cari orang yang bangun tengah malam, angkat jadi wali. Ketika itu si anak buah berkeliling menemui rumah-rumah tuan guru, rumah-rumah ustaz, rumah orang-orang alim, orang berilmu. Hal keadaan malam itu takdirnya mereka nggak bangun malam. Kada bangun malam. Bagaimana kemudian Allah nama angkatnya jadi walinya kada bangun tengah malam? Adalah salah seorang yang kada alim, tapi bangun tengah malam sih dan penjual sayur. Jadi bersiap-siap anak jualan pagi, jualan subuh, dah bangun dia 4 jam 3 bangun dah, masih siap kanut ranjang. Karena ada yang bangun itu cuma satu pilihan, dia datangilah. Pulan bin pulan hendak kapian jadi waliullah. Jadi kan wali. Ibu baca bisa, baca Al-Quran kada bisa, siapa kada bisa, ibu baca doa kada tahu. Jadi hendak kada. Jadi wali itu apa yo? Kasih Tuhan, hendak benar, melapor Syekh Abdul Qadir. Orangnya hendak langsung diangkat jadi wali. Jadi jangan heran pengangkatan jadi wali itu gampang. Bahkan dalam satu kisah keajaiban kemuliaan Syekh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Sidin ada mengangkat dan memuliakan seorang, mematuhi orang apa itu? Dukun. Ini dukun kemudian jadi waliullah, jadi orang alim. Dukun. Dan kayak itulah. Bahkan ada salah satu ulama kemudian didatangi oleh masyarakat, orang alim, wali, ujar Sidin, tuan guru ini lah goreng, tiba-tiba maling masuk, berabahlah supaya jangan ketahuan namanya, berabahlah di dalam apa, di bawah ranjang tuan guru itu berabahnya di bawah ranjang. Setelah berabah di bawah ranjang, datanglah masyarakat melapor, tuan guru kami ini kehilangan ulama di kampung kami meninggal.
siapa gerangan yang pian bakal tunjuk pengganti ulama yang sudah meninggal itu. Ujar si waliullah tadi, udah ada orangnya. Di mana orangnya? Ada pas di bawah ranjang kunci dan pada maling kan jadi wali. Kada hinggat kita. Bahkan sekelas penyihir-penyihirnya Fir'aun ketika itu memusuhi bertanding sihir. Bertanding sihir Nabi Musa kada paham sihir. Bertanding ilmu lah bahasa kita lain yang mana lebih mudah itu nah. Apa ya Allah jangan berkasar lawan orang yang bubuhan yang sihir tadi. Kenapa? Karena ini sudah ada tanda jadi waliullah. Orang-orang itu jadi wali akhirnya. Melihatnya kalah lawan Nabi Musa, kemudian mengikut lawan Nabi Musa. Jangan lihat orang pangkalnya, kalau ke hujungnya bagus. Kita yang bagus kalau ke hujungnya, nah itu. Ini hujungnya ya. Ujian di hujung ini yang paling dikhawatirkan. Kita sudah bahas hari itu Pak, dia Ibu Abu Hanifah. Kebanyakan daripada orang yang kehilangan iman itu ketika hendak sakaratul maut. Ini